nggak ada gratis. Oh, beneran? Iya, Ini ya harus dimasukin. highlight. Guys, di Binawan itu gratis. Halo, selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita kehadiran Tita sebagai pramugari dari Saudi Airlines. Kita kepoin gimana cara daftarnya, terus interviewnya gitu. Sampai bisa lolos jadi pramugari Saudi. Oke, halo kenalan dulu kali ya. Halo Tita, boleh kenalan dulu. Hai, kenalin aku untuk nama lengkapnya Avianita Fatwa, sapaannya Tita. Dan saat ini posisinya aku sebagai flight attendant di maskapai Saudi Airlines. Jadi base-nya itu di Jeddah gitu, Ah, teman-teman. terus nih, boleh tahu nggak Tita, awalnya Mm-mm. kenapa mutusin untuk jadi pramugari? Oke, jadi awalnya aku mutusin jadi pramugari. Basically ini karena aku ngerasa teman-teman tuh banyak yang ngatain aku tuh, lo ngapain kerja kantoran, punya badan tinggi gitu kan. Mm. Kebetulan teman-teman tinggi aku 170 cm. Mungkin karena doa dari teman-teman dan orang sekitar juga ya, jadi kayak ngemotivasi diri aku buat ya kenapa nggak nyoba gitu. Dulu waktu usia aku 20-an apa ya, aku nggak sempat daftar gitu. Impian aku tuh cuma pengen kerja kantoran doang gitu. Hmm. Tapi seiring berjalannya waktu, aku ngerasa tuh kayak belum nyaman aja kerja kantoran gitu. Jadi aku cobalah waktu itu tahun 2000, oh ya, itu masih tahun 2023, batch 1 Saudi Airlines itu buka pendaftaran melalui Binawan dan aku daftar gitu. Waktu itu aku masih pakai behel. Aku coba daftar kan, aku masih pakai behel. Dan teman-teman ternyata di Saudi Airlines tuh nggak boleh pakai behel gitu. Hmm. Jadi so uh, aku udah tuh. Emang waktu itu tuh aku nggak niat, aku cuma pengen nyoba-nyoba doang. Terus aku daftar lagi di batch keduanya, alhamdulillahnya tuh buka. Jadi mereka tuh ternyata butuh kandidat banyak gitu waktu bulan Juli tahun ini 2023. Mereka butuh kandidat banyak, so they recruit more people gitu from Indonesia. Jadi aku coba lagi di batch 2 dan alhamdulillahnya, masya Allahnya itu dilancarin banget, itu smooth banget. Padahal kayak aku udah lepas behel waktu itu, aku udah niat nih, oh niat nih, gue mau daftar gitu. Iya. Lepas behel, bersihin gigi, pokoknya eh bener-bener well prepare. Jadi aku coba daftar lagi dan everything going so smooth gitu. Jadi that's why Bisa. I'm here gitu, Iya. become a flight attendant. Oke. Oh, satu juga, kenapa ya teman-teman maskapai luar tuh bagus banget menurut aku. Karena aku kan udah lewat 25 ya. Kalau bisa dibilang aku tuh daftarnya usia 26 tahun gitu. Jadi Oh, kalau di maskapai Indonesia kan tuh standarnya di 24 tahun gitu. oke. Dan kita nggak bisa daftar lagi inisial, adanya pasti yang experience dong nyarinya, sedangkan aku yang udah corporate udah usia 26 tahun dong, jadi kayak mau berkarir di dunia aviation atau pramugari itu susah banget gitu, hampir impossible karena umur gitu. Nah, pramugari luar atau internasional, nggak cuma Saudi Airlines ya, Qatar, Emirates, Saudi, Fly a Deal, dan lain-lain, itu kalian bisa daftar initial, itu sampai umur 29 tahun. Jadi, buat kalian yang bermimpi jadi pramugari, jangan patah semangat gitu, karena kalian masih bisa kok, selagi belum 29 tahun. Dan syaratnya juga boleh nikah, boleh punya anak, jadi mereka nggak ngelihat background kalian gitu loh, seperti apa yang jelas kalian tuh kompetitif sama kalian tuh bisa gitu jadi bagian dari mereka gitu, sesuai indikator mereka lah gitu. Daftar di Saudi Airlines atau daftar jadi pramugari kan itu ada banyak caranya tuh, Tit. Ada daftar lewat. Gue lang cek websitenya ada sih. Jadi flight attendant ada. Terus itu tadi kan kalau nggak salah karena dari Binawan. Nah kalau Tita sendiri tuh masuknya lewat yang langsung daftar di website atau dari agensi gitu ya, Tit. Karena mungkin dari Saudinya nggak mau ribet ya terkait birokrasi di Indonesia, jadi mereka kerjasama sama vendor. Nah, aku nggak tahu sebutannya vendor, agent, atau apa. Yang jelas mereka kerjasama untuk merekrut teman-teman dari Indonesia yang mau jadi cabin crew gitu. Jadi ibaratnya kerjasama lah secara dokumen, kemudian rekrutmen, itu semua nanti dibantuin oleh Binawan gitu. Jadi kalian ibaratnya Saudi tuh udah kayak ya udah aku terima beres nih di Indonesia sama dokumen-dokumen dan lain-lainnya gitu. Jadi mereka cuma datang pas user aja, terus
nanti Saudinya kalau misalnya udah nyatain kita lulus, itu binawannya juga ngurusin dokumennya kita. Jadi sangat helpful sih menurut aku gitu. Dan kalau misalnya yang beberapa airlines itu kadang beda-beda. Ada yang biasanya mereka mau langsung gitu datang ke Indonesianya, kayak Kuwait, terus Qatar juga kalau nggak salah aku mereka kerja sama sama Binawan, tapi rekrutmennya itu mereka sendiri. Tapi kalau untuk pengurusan dokumennya dibantu sama pihak Binawan, if I'm not mistaken ya, gitu. Terus kalau Emirates mereka biasanya datang langsung gitu. Mungkin Oke. teman-teman yang nonton ini dan udah pernah cobain boleh komen gitu. Oke. Em, Kemarin Mm-mm. tahu pasti kan ada beberapa tuh vendor, ada Binawan or apapun Mm-mm. itu. Kemarin tahunya dari mana nih? Oh, gue daftarnya lewat Binawan gitu. Mm-mm. Oke, kebetulan tante aku itu pramugari Garuda dan Oh, beliau itu sebelumnya udah coba juga dulu, coba oke. daftar di Saudi gitu. Dan aku tahu infonya, coba kamu cek IG-nya ini, di situ biasanya ada rekrutmen gitu. Jadi aku emang udah follow dari tahun 2017 gitu, tapi aku ngelupain. Aku lupa gitu kalau aku pernah follow Binawan. And then ya tiba-tiba aja gitu lewat infonya di sosmed, udah aku apply gitu. Dan apply-nya gampang teman-teman. Oke, gimana tuh cara, kan berarti lewat Binawan ya. Gimana cara daftarnya tuh, Tita, dari registration flow-nya dari awal sampai mungkin is there Mm-mm. anything fee gitu yang dibayarin? Boleh tahu nggak? Jadi mulai pendaftarannya itu aku daftarnya pertama buka Instagramnya Binawan. Nah, pas itu ada link kayak Jobshop kalau aku nggak salah ya. Itu Jobshop nanti tinggal diklik aja. Kalian nanti pilih yang kayak Binkru Saudi, itu isi biodata diri, kayak tanggal lahir, pengalaman dan lain-lain itu langsung diisi aja. Terus nanti kalau udah, kalian nanti akan dapat email lolos untuk pemberkasan untuk pilih jadwal mau datang pre-screening itu di hari apa gitu. Nah, nanti untuk pre-screening biasanya kalian boleh nih bawa CV, foto foto tampak full body gitu ya, sertifikat yang mendukung kayak ijazah atau sertifikat lainnya gitu. Sama harusnya sih itu dulu aja ya, sama TOEFL, sorry, sama TOEFL gitu. Itu berkas yang mendukung gitu buat daftar di Saudi. Terus ya, ya itu aja. Terus datang tuh dengan penampilan yang semenarik mungkin dan seformal mungkin. Karena kan kita mau become a flight attendant ya harus performanya juga harus ngasih yang terbaik gitu, first impression. Aku selalu nekanin kalau apa-apa tuh first impression harus nomor satu Oke, gitu sih. berarti kan pre-screening. Em, Mm-mm. Sebelum itu foto, tadi dibilang foto itu berarti fotonya Mm-mm. apakah harus studio nih Tita? Apa bisa kita foto aja terus we edit gitu, diedit? Oke, jadi aku jujur aja aku fotonya nggak ke studio, aku foto di kamar. Oke. Aku foto di kamar, lighting yang penting lightingnya bagus. Terus kan sekarang kalau iPhone itu bisa diedit sendiri ya, backgroundnya kayak Nah, dipencet doang terus ganti layar gitu, iya. mau layar putih aku. Iya, kalau pramugari tuh sebisa mungkin layarnya warna Oh, backgroundnya. diganti backgroundnya. Jadi yang penting fotonya bagus, terus lightingnya juga bagus, pakaiannya juga rapi, ya well done gitu. Oke, di foto di Link foto itu letternya. dress code-nya apa tuh Tita? Dress code. Kalau dress code aku pakai hitam putih terus sama blazer sih. Oh, oke. Berarti hitam putih ya. Ya, hitam putih. Terus pas pre-screening Ada juga teman-teman yang pakai teman-teman aku yang lulus tuh banyak yang pakai baju warna lain tapi formal gitu. Jadi nggak oh, nggak hitam cuma putih warna. berarti. Benar-benar. Jadi nggak cuma warna putih. Jadi mereka kayak pakai warna apa aja. Oke, yang penting formal looks lah ya. Benar. Oke. Terus pas pre-screening tuh Tita pakai bajunya ada diwajibin pakai baju apa gitu ya biar tips biar lulus pas di pre-screening. Kalau untuk bajunya sendiri, pre-screening itu kalian bebas pakai baju apa aja. Yang penting formal.
pakai sepatunya juga kalau bisa yang formal, karena nanti penampilan juga ngaruh ya. Maksudnya aku bilang ngaruh juga sebenarnya kalau pre-screening nggak seberpengaruh itu, tapi kan kita harus manifesting ya hal-hal positif dengan berpakaian dan ningkatin kepercayaan diri itu juga dengan pakaian, pasti kita juga akan ngerasa well prepared dong dan maksimal datang ke tempat pre-screeningnya kita atau binawan gitu. Jadi pas itu nanti ada dua yang dicek. Pertama body checking dulu. Jadi kita dicek mulai dari tangan ya sampai siku, itu bakal dicek ada bekas luka atau enggak. Kalau di sini teman-teman bekas luka kayak aku ya mungkin gini, itu bakal dicek. Tapi kalau misalnya ini bisa dikonsil atau bisa dikonsil, itu bisa ditutupin lah, it's okay gitu. Tapi kalau ada bekas luka yang sampai timbul, itu kayaknya harus ditanyakan dulu gitu. Kemudian wajah kalau bisa itu dalam keadaan sehat dan bersih. Jadi nggak boleh ada scars, nggak boleh ada jerawat. Terus jerawat itu bekas jerawat itu yang masih bisa dikonsil sebenarnya it's okay gitu. Yang misalnya kita udah konsil tapi tetap dia tetap ada Kelihatan. teksturnya Oh, atau emang nggak bisa ditutupin, itu nggak boleh gitu teman-teman oke. gitu ya. Jadi emang nanti dipertanyakan kalau pre-screeningnya kalian misalnya dikasih kesempatan, kamu bisa nggak ilangin ini dalam waktu 1 minggu sebelum user. Kalau kalian merasa sanggup, iya nanti akan dimintain foto afternya. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya bilang nggak bisa aja. Kalau Oh, misalnya kalian bisa, mau apa, treatment sekarang kan udah canggih banget ya, kayak udah bisa laser, udah bisa DNA salmon dan lain-lain, kayak kalian bisa coba gitu. Yang oke. penting gitu sih. Terus kalau udah pre-screening itu yang dicek gigi, Oke. gigi atas sama gigi bawah. Jadi kalau misalnya kalau ada yang bolong di belakang itu nggak masalah. Yang jelas gigi Depannya. gigi atas sama gigi depan. Tapi eh, kan aku di sininya nggak terlalu rapi ya gigi bawahnya karena behelnya emang belum selesai. Tapi yang jelas rapi aja gitu. Yang Oke. nggak terlalu mengganggu penampilan lah gitu. Terus apalagi ya, tinggi badan sama berat badan. Kalau Hmm. maskapai luar itu nggak harus yang kecil atau kurus banget, kecuali Singapore Airlines. Mereka emang harus kurus banget gitu. Kalau di Saudi, Emirates, Qatar itu yang penting kita posturnya ideal, sesuai dengan kalau aku nggak tahu ya mereka ngukur tuh pakai apa. Yang jelas ideal lah. Aku tingginya 174, berat aku 60. Kalau di maskapai dalam negeri kita eh, itu harus kurus banget kan, 60 tuh kayak berat banget gitu. Hmm. Tapi kalau di maskapai luar yang jelas kalian ideal Oke. gitu sih. Terus sama yang terakhir itu armreach. Armreach itu nanti kita di tingginya tuh 100 Jadi 200, iya, 12. 212 cm. Nah, itu harus di reach. Kalian harus angkat tangan. Kalau nggak nyampe, itu kalian dinyatakan gagal, teman-teman. Oke. Itu pas arm reach itu Jadi berarti tanpa sepatu kan, tanpa high heels. tanpa sepatu, tanpa sepatu, tanpa high heels. Jadi emang harus naik, angkat tangan terus kalau misalnya tingginya 160, biasa kan disuruh tanpa jinjit dulu ya. Kalau misalnya tetap nggak nyampe, pas disuruh jinjit tetap nggak nyampe, itu mohon maaf aja emang nggak bisa dilanjutin. Jadi kalau pre-screening itu karena yang daftar tuh ribuan, Jun gitu. Oke. Yang daftar tuh ribuan. Jadi mereka tuh benar-benar seleksi gitu yang buat teman-teman yang bisa emang benar bisa maju untuk next ketemu user tuh siapa aja gitu. Oke. Terus abis kalian dinyatakan lolos body screening, nanti akan ada interview bareng Binawan. Oke. Jadi kita diinterview lagi gitu. Dalam Interviewnya bahasa. harus pakai bahasa Inggris. Oke. Harus pakai bahasa Inggris. Nah, setelah interview bahasa Inggris, terus kalian nanti dinyatakan lolos lagi, nanti akan dapat kertas buat medical check up sebelum user gitu.
Oke. Udah deh, nanti kita tinggal nunggu user. Medical check up-nya itu bakal di-provide dan dibiayai sama Binawan, or kita bayar sendiri MCU-nya. Hmm, Oke, nice question. Jadi di awal sebelum user nanti medical check up-nya kita sendiri yang provide gitu. Jadi belum di provide sama Saudi ataupun sama binawannya gitu ya teman-teman. Jadi emang kita harus mengeluarkan uang lebih gitu untuk medical check up. Tapi jangan khawatir, biasanya untuk kliniknya memang bekerja sama dengan pihak binawannya, jadi harganya cukup terjangkau menurut aku ya. Di-spill dong Kak biayanya. Iya, harganya tuh waktu aku 450.000 Oh, oke. untuk Berarti medical check up. gak terlalu mahal ya. Iya, nggak terlalu mahal gitu. Karena kan kalau nggak salah di rumah sakit lain tuh bisa sampai 1 jutaan gitu ya. Hmm, Kalau nggak salah ya. Dan itu menurut aku cukup. Ya terjangkau. oke lah. Kalau misalnya lulus kan alhamdulillah bisa dapat yang lebih banyak. Oke. Gitu. Oke. Tita tadi kan berkasnya itu Mm-mm. ada TOEFL, ya kan? Heeh. Ya. Itu TOEFL-nya Mm-mm. boleh tahu nggak skornya berapa ya? Kalau untuk skor TOEFL, aku pribadi kemarin skornya 550. Oke. Skor TOEFL aku. Tapi kan kalau misalnya kalian lihat syarat dan ketentuannya ya, mereka butuhnya yang intermediate English. Mm-mm. Jadi yang penting kalian bisa conversation. Karena yang baru-baru buka ini memang khusus customer service assistant, di mana mereka nggak akan ngehandle penumpang gitu. Jadi nanti akan ada di cockpit yang akan ngurusin lavatory sama eh, pilot gitu. Sama Gelly juga. Iya, TOEFL score. Jadi yang penting intermediate gitu. Jadi nggak harus yang advance, yang kayak native speaker. Yang penting kita bisa komunikasi dan bisa ngerti satu sama lain. English test itu wajib Wajib. wajib sebelum user dan atau gini, ada dua ya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya TOEFL dari English First atau British Council dengan skor TOEFL di atas dengan kategori B2. B2 itu B1 atau B2 aku lupa ya. Ya. B1 atau B2 ya, kan level English itu English proficiency itu biasanya ada dua ya. Ada beberapa gitu. B1, B2, A A1, A2 kalau nggak salah gitu ya. Sorry, aku lupa. Pokoknya kalian harus di level B2. B2 tuh biasanya 450 ya, kalau nggak salah. Oke. Gitu. 450 atau 425. Aku kurang hafal gitu. Yang jelas nanti bisa dicek aja teman-temannya kalau intermediate itu di level segitulah. Kalau di Binawan itu English-nya harus B1. Yang penting levelnya intermediate. Tapi nih itu dari British Council atau English First. Tapi kalau kalau kalian nggak punya dari British Council atau English First, kalian bisa pakai biasa kan kita kalau jadi fresh grad pakai TOEFL dari kampus ya. Mm-mm. Kalau kalau aku dulu gitu ya, aku lulus kuliah, aku harus tes TOEFL dulu sebelum ikut wisuda. Jadi aku ambil tes TOEFL di kampus aku. Nah, aku bawa itu. Aku belum aku belum ikut TOEFL di binawannya gitu karena aku ngerasa kalau misalnya pakai TOEFL untuk English First dan British Council agak mahal ya, wah gitu. 2 jutaan ya kalau nggak salah, satu Ya. juta atau 2 jutaan untuk tesnya. Sedangkan waktu itu aku daftarnya emang di akhiran banget menuju user gitu. Jadi aku memutuskan untuk pakai TOEFL yang aku punya, itu TOEFL dari kampus gitu. Tapi memang yang akan di-approve nantinya oleh user setelah kita lulus, dinyatakan lulus oleh user itu dari British Council sama aku lupa satunya English First mungkin sama Binawan gitu. Karena keduanya ini mahal, saat aku lulus user aku pilihnya yang di Binawan gitu. Cuma bayar berapa ratus ribu, 500 atau around 400 to 500 kayak. TOEFL atau IELTS kan biasa sertifikatnya tuh masa aktifnya 2 tahun. Berarti lo tes lagi karena mungkin udah expire kali ya. Ya, oke. Iya, iya. Oke, berarti tes Iya, lagi aku dari. aku udah
udah apa ya? Expired Tes gitu. TOEFL-nya tuh udah expire, tapi aku bawa aja gitu. Kayak aku bawa aja dulu. Berarti lucky juga sih, one of lucky bisa lulus sampai tahap screening. Iya, iya, karena mungkin doa juga ya dari Oh ya. orang tua Oke, berarti gitu. tes lagi di Binawan, tapi Heeh. minimum skornya B1 tadi berapa? 450 ya TOEFL skornya. Iya, iya. Eh, Minimal segitu gitu. Oke. Jangan kalau aku kan 550 tapi ada kok yang di bawah aku yang lulus gitu. Jadi jangan pantang menyerah. Jadi kalau misalnya kalian udah lolos pre-screening dan juga body checking dari Binawan sama medical check up-nya, itu nanti tahap selanjutnya akan interview user. Jadi interview user itu tahapannya juga sama kayak di Binawan, ada dua, satu body checking, satunya interview. Jadi Hmm. interviewnya langsung sama pihak Saudinya. Apa aja yang dicek sama yang pertama itu gigi, wajah, arm reach, berat badan, tinggi badan, sama disuruh jalan Hmm. gitu. Disuruh jalan dan manner juga dinilai. Jadi jangan salah ya, kalau jadi ini hasil dari riset aku sendiri gitu. Jadi uh, manner 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 yang dinilai itu dari awal gitu. Jadi pas kalian buka pintu, kalian senyum atau kalian kelihatan tegang gitu, itu bakal jadi penilaian mereka juga loh gitu. Jadi nggak cuma pas di awal kalian masuk buat body checking itu, kalian dinilai mannersnya gimana, uh, ekspresinya juga pasti dinilai gitu. Jadi aku kalau tips dari aku pas masuk buka pintu kalau usahakan kalau nutup pintu jangan ngadepin membelakangi Oke. si interviewernya gitu. Jadi kalian harus anggun anggunli Anggunli. kalau bahasa Slay. sekarang. Anggunli ya, harus anggun, tutup pintunya, terus eh, mulai nanya, misalnya nanya, excuse me, should I open the shoes? Atau kalian langsung buka aja. Jadi kalau misalnya kalian udah dipersilahkan, baru kalian lakukan gitu. Hmm. Mm-mm. Oke. Kayak misalnya kalian ukur timbang, timbang dulu gitu. Atau kalian misalnya ada nih yang langsung langsung aja, langsung nimbang gitu. Jangan, kalian nunggu instruksi dulu gitu. Oke. Gitu. Jadi nanti kalau dicek giginya, coba tunjukin giginya gini, terus gini dari samping, Hmm. samping lagi gitu. Terus wajahnya coba diginiin, ada jerawat atau enggak gitu. Nanti mereka cek satu-satu. Tangannya, habis itu tangannya diginiin, terus diginiin. Tapi teman-teman tenang aja buat yang hijab, karena nanti interviewernya ada yang cewek. Jadi yang cek tuh yang ceweknya. Oke. Tuh. Jadi aman lah ya. Mm-mm, aman, aman, aman. Jadi kalau misalnya kan dua tahap tuh, ada Mm-mm. yang body checking. Nah, kalau misalnya kalian body checkingnya nggak lolos sama pihak Saudi, itu kalian langsung diumumin saat itu juga. So sorry. Jadi misalnya gini, semua dalam satu ruangan tuh misalnya kita ada 50 orang. Kemarin aku ada sekitar 45 orang kayaknya ya. Aku ada sekitar 45-an, 46, aku lupa. Jadi nanti kita akan dicek semuanya. Kalau udah dicek, udah masuk ke tahap body checking sama pihak Saudinya, itu langsung diumumin saat itu juga. Oke. Jadi kita kan bukan nama ya, nanti diumuminnya nomornya kita gitu. Jadi nanti Hmm. kita dikasih nomor, misalnya aku nomor 47 waktu itu. Dikasih eh diumumin gitu. Nomor sekian, 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 mohon maaf, dinyatakan tidak lolos, boleh langsung pulang. Set. Set banget. Deg-degan ya. Aduh, kalau nyeritainnya deg-degan ya. Iya pasti waktu di sana Gitu. berapa lama ya prosesnya Tita? Interview dari user tuh berapa lama? Maksudnya pas di tempat itu kemarin di Jakarta kan ya? Tes dari user. Jakarta, Jakarta, Mm. Eh, Jakarta. berapa lamanya tuh kayak durasinya tuh? Sampai selesai kan lo lulus Oh, terakhir nih. lulus.
dinyatakan lulus user gitu. Mm-mm. Oh, langsung hari itu juga. Enggak, maksud aku tahap dari ini ya, Tita, dari Amrich, periksa badan, muka, semua interview berapa, 1 jam, 2 jam. Oh, tergantung selesainya. Jadi gini, jadi setelah kalian diumumin buat screening, biasa kan mulainya pagi sampai siang gitu. Mm-mm. Nah, siangnya itu kan udah pengumuman, break dulu 1 jam buat istirahat, abis itu Sama. lanjut user, Mm-mm. lanjut Oh. interview. Jadi lanjut interview. Setelah semua teman-teman kita dalam satu panel itu udah interview semua, langsung ada pengumumannya. Oh. Siapa yang lulus, siapa yang enggak. Deg, 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 Tekan deg. lagi, gitu. Jadi Oke. langsung, jadi kalian nggak perlu nunggu-nunggu teman-teman. Kalau maskapai luar negeri itu hari Ya. itu juga pengumumannya langsung. Kalian nanti juga akan dikasih tahu alasan kalian gak lulus tuh kenapa. Oh, Bisa oke. jadi nanti kalian bisa improve atau Oh. kalian mau menyerah di situ aja. Tapi harapan aku sih kalian nggak nyerah, lanjut aja. Oke, keren ya, berarti dikasih tahu kayak kekurangannya di mana. Keren-keren. Oke. Iya, kalau di body checkingnya. Tapi kalau di interview biasanya No. kesadaran diri. Oh. Oke. Oke. Kalau interview biasa kesadaran diri. Uh-uh. Tadi kan gue ngeliat nih si apa kan kita udah share kalau di Saudi itu butuhnya 2 kalau nggak salah. Kalau itu flight attendant sama satu lagi Mm-mm. apa tuh, Tita? Boleh dijelasin nggak Oke. perbedaannya? Jadi kalau di Saudi itu, untuk di Saudi itu cabin crew ada cabin top 5 service. Yang pertama itu pilot, co-pilotnya, flight attendant, chef, sama customer service assistant. Jadi Mhm. flight attendant yang teman-teman tahu atau cabin crew biasanya itu hanya flight attendant aja gitu. Dan untuk cabin service assistant mungkin masih asing ya. Apa sih cabin Iya, service assistant apa ini? tuh? Gitu. Mm-mm. Jadi cabin service assistant ini adalah eh, cabin crew juga yang nge-assist flight attendant dan juga cabin crew yang lain nanti di bagian cockpitnya itu bagian lavatory checking, galley checking, sama pilotnya nanti yang ngingetin waktu sholatnya ke pilot, terus yang nge-serve makanan buat pilotnya juga gitu. Oke. Jadi mereka tidak berhubungan langsung dengan penumpangnya gitu, teman-teman. Karena Ah, dan mereka juga hanya ada di international flight, misalnya dari Saudi ke Europe, Saudi ke USA gitu. Jadi mereka nggak ada domestik. Dan untuk penerbangannya juga biasanya em, hanya yang long flight aja gitu. Karena kan nanti kalau misalnya long flight itu akan banyak ya yang orang ke toilet gitu. Jadi harus ada yang emang maintain. Sedangkan flight attendant itu akan lebih sibuk gitu nanti ke penumpangnya. Jadi adanya cabin service assistant itu akan sangat membantu gitu untuk cabin crew yang lain gitu. Jadi oke. kalau untuk cabin service assistant itu hanya ada di international flight atau beberapa maskapai aja. Kalau nggak salah aku hanya ada di Saudi sama ada di Emirates. Hmm. Tuh, dua itu Kalau aja sih. kemarin kita di apa? Lulusnya di flight attendant atau cabin service assistant? Oke, aku awalnya tuh daftarnya di CSA. Jadi, Oh. awalnya aku daftarnya kan ya open recruitment kan, cabin service assistantnya. Jadi aku daftarnya di situ. Tapi alhamdulillahnya pihak Saudinya nge-offering buat flight attendant. Jadi ada kemungkinan, tapi aku nggak tahu ya teman-teman ya, karena di batch 1 tuh ada 3 orang yang lolos untuk jadi, yang ditawarkan, yang di-offering untuk jadi flight attendant. Terus pas di aku ada 20 orang kalau nggak salah yang di offering untuk flight attendant-nya gitu. Jadi alhamdulillah dapat kesempatan jadi flight attendant gitu sih. Nanti kalau untuk tinggalnya itu emang di Jeddah. Jadi ada 2 base, ada base Jeddah, ada base Riyadh.
gitu. Tergantung mau nanti tergantung dari HR-nya ditempatin di mana. Oke. Tapi emang kita akan tinggalnya di sana. Untuk Nah, kayak tempat, teman-teman umroh bisa haji iya, tiap minggu. gratis ya, Cil. Iya, iya benar-benar. Dan benefitnya juga nanti ada banyak. Ngomongin benefit, benefit apa aja nih Tita sebagai flight attendant, tempat tinggal, terus mungkin akomodasi akan di-provide apa kita sendiri yang keluarin biaya lagi? Oke, semuanya di-provide teman-teman. Jadi Oke. kalian udah tinggal bawa barang aja karena semuanya akan di-provide sama Saudi. Dari tempat tinggal, apa Akomodasi. namanya? Akomodasi, transportasi itu semua akan ditanggung gitu sama Saudi. Kecuali makan ya. Kalau makan emang emang Sendiri. nggak ditanggung ya harus sendiri. Selain benefit Gitu. itu tadi, apa aja gitu yang flight attendant dapat benefitnya kayak misalnya mungkin dapat 4 tiket free every Hmm, 3 months atau apa gitu. Kalau yang aku tahu ya kalau flight attendant ini karena aku masih baru gitu. Ya. Jadi yang kemarin aku di offering itu pertama basic allowance. Terus aku kalau CSA itu beda ya. Kalau ini kalau oh ya ini juga perbedaannya. Nah, jadi kalau CSA itu nanti sama FA basic salary-nya beda. Terus tapi untuk uang terbangnya sama aja gitu. Terus kalau flight attendant itu nanti kita dapat grooming allowance juga buat make upnya kita dapat gitu. Kalau CSA nggak dapat. Terus aku dapat apa lagi ya? Tiket pesawat itu ada yang gratis, SkyTeam dan kerjasama dengan SkyTeam juga dapat. Gitu. Pokoknya yang SkyTeam kita mau naik tiket pesawat SkyTeam kita cuma bayar pajak bandaranya aja. Wah, itu dapat berapa free tiket tuh Tita? One, two, atau dapat berapa? Unlimited. Jadi kalian bisa gunain kapan aja kalau kalian kapan aja gitu Oh, maksud aku kapan oke. aja kalau misalnya kalian nggak ada jam terbang. Enggak, maksudnya itu kan buat employee. Kalau misalnya buat kayak misalnya buat saudara atau buat keluarga gitu dapat nggak? Setahu aku after 1 year deh kayaknya terbang after Oh, 1 year flight. baru dapat benefit yang Kalau aku nggak salah ya, karena aku juga masih baru gitu, masih mencerna dengan baik benefit lainnya tuh apa aja. Dan oke. katanya kalau di Saudi juga nanti per tahunnya akan dapat kenaikan gaji. Akan Uh, mm-mm. Dari info dari senior sih, kita akan dapat tahunan, akan dapat apa namanya? Gaji tahunan gitu loh, kayak bonus oh, tahunan gitu bonus kan. tahunan. Uang terbang, uang layover, uang cuti juga dapat. Terus apa lagi ya? Banyak, banyak Oke. teman-teman Dan banyak. lain-lainnya Itu lah yang ya. general yang mungkin ya ada beberapa yang tahu, ada yang enggak gitu. Tapi tiket pesawat kalian kalau selagi ada cuti atau libur dalam sebulan kalian bisa pakai pulang ke Indonesia Oh, gratis. pulang ke Indonesia atau libur. Kan terbang terus nih Tita. Nah itu Nah, liburnya kapan? kalau liburnya tergantung sih kalian dapat jadwal atau rosternya tuh Mm-mm. kapan gitu kalian dalam sebulan itu kalian bisa dapat 9 hari atau sampai 5 hari libur tergantung kalian mau cuan-cuan nyari cuan-cuan di terbang tuh gimana gitu. Kalau Ah, di awal sih aku saranin ya nyari cuan aja dulu gitu kan. Semakin oke. banyak terbang semakin banyak juga cuannya. Oh, oke. Jadi jatah liburnya sebulan tuh 9 9 hari lah ya. Iya 9 hari. Oke. Jadi misalnya kalian mau ngambil 9 hari kerja full gitu dalam sebulan boleh. Jadi 9 hari dipakai pulang ke Indo itu boleh. Cukup banget ya, sebulan 9 hari. Mm-mm. Atau kalian 9 harinya mau liburan ke negara mana gitu kan? Waduh, Boleh. dapat free Soalnya kan ya selagi kita. masih rutenya Saudi, iya selagi masih rutenya Saudi nggak cuma ke Indonesia aja kalian bisa pakai. Misalnya rutenya ke Belanda, boleh kalian pakai ke Oh, Belanda gitu buat liburan. Cuma tapi ya itu bayar pajak bandaranya. oke. Berapa sih bayar pajak bandara? Mm-mm. Trainingnya di Gimana? Saudi, di Saudi trainingnya. Trainingnya di Saudi, trainingnya di Saudi.
Bakal berapa lama durasinya? Kalau CSA itu 2 bulan. Kalau Hmm. FA katanya dia 2,5 bulan karena banyak yang dipelajarin, Oh, lebih banyak. pertanyaannya udah kejawab semua sih. Ada tips Mm, dan trik gak sih Tita buat apa ya? Biar lulus nih istilahnya. Kan ada yang beberapa kali tes kan. iya benar, benar. Iya aku salut banget sama teman-teman yang udah beberapa kali tes di maskapai manapun ya, udah Ya. berkali-kali gagal tetap mau berjuang. Kalau tips dari aku yang pertama harus percaya diri, harus percaya kalau kalian itu mampu gitu, harus selalu smiling face, smiling voice, first impression. Jadi mulai dari dandan, mulai dari pembawaan. Jadi kalau kita percaya diri ya, kita juga nanti akan ngasih vibes positif gitu loh ke interviewer yang nanti bakal kita hadapin gitu. Jadi percaya diri, terus kalau interview juga first impressionnya itu di introduction yourself. Ih, Jadi kalian harus selling yourself, kalian harus benar-benar confident sama diri kalian sendiri, ceritain diri kalian, tapi jangan over. Paham nggak sih gimana ya? boleh tahu nggak apa Pokoknya aja harus konteksnya kayak kontennya? Kayak uh, nama, mungkin alamat, experience atau apa gitu. Atau boleh oke. sekalian Aku role play, ini asik. ya aku mungkin role playing sedikit ya. Kalau misalnya Boleh. aku lupa-lupa ingat aku jawabannya apa. Tapi mungkin kurang lebih kayak gini. Hi, thank you for your opportunities coming to this interview. I'm glad to be here. And let me introduce myself. My name is Afianita Fatwa. You can call me Tita. Uh, I ex I was experienced as a call center in telecommunication company in Indonesia. It is Telkomsel, and I moved my experience as a business development in PT Tele Bla 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 bla. PT blah 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 blah. And my recently job is business development in one of the biggest e-commerce in Indonesia. Hmm. As a business development, I know myself. I love my job because I can interact with people and I can give impact to people. Why? Because become a business development, I help people to develop their business from small business to become a big business in e-commerce. So that's why I love job. I love my job to um, impactful to people. I think flight attendant is a very good job and similar with my current job. Aku bilangnya gitu ya, kayak with my current job because mm, flight attendant, it's not about giving the customer service, but also giving become the first aider to people. So I love job to apa ya aku bilangnya, I love my job and I love myself if I impactful to people. Aku selalu nekanin kalau aku misalnya suka gitu kalau misalnya diri aku tuh bisa berpengaruh buat orang lain. So thank you for the question. Gitu aja. Kayak thank you for the question. Udah Oke, tutup gitu. oke, thank Nggak you. usah ditambahin lagi. Pokoknya harus lancar dan kalian harus natep matanya interviewer satu-satu. Waktu itu aku ada 3 orang Arab Hmm. yang interview aku. So I'm so nervous. Tapi jangan pernah ditunjukin kalau kalian nervous. Jangan. Sekali-sekali jangan pernah bilang, sorry, I'm so nervous. Oh, nggak boleh. Don't do that. Never do that. Gitu. Oke, noted. Kalian harus look profesional lah dari awal gitu. Oke, thank you udah sampai role play. Keyword, Oh, keyword. enggak, bukan cost statement sih. Kayak keyword become a cabin crew itu bukan customer service, tapi safety. Itu sih. Oh, Jadi, safety first. apapun yang berhubungan tentang cabin safety. Safety and emergency. Oh, Jadi, oke. never say, cabin crew is a customer service. Oke, memang benar cabin crew itu customer service. Tapi, our main job itu become a first aider juga kita keeping the safety and how to know if we face the emergency gitu. Jadi teman-teman jangan salah pramugari itu sulit
trainingnya itu tentang customer service cuma seminggu 2 minggu doang, tapi kalau untuk safety and emergency procedure itu around 2 months gitu. Oh, Okay. oke. Boleh tahu nggak lu daftar ke Binawan itu ada fee-nya juga or gratis ya? Nggak ada, gratis. Oh beneran? Ini harus di Iya, ini ya, harus dimasukin. highlight. Guys, di Binawan itu gratis, nggak ada dipungut biaya sama sekali. Tapi memang kalau untuk medical check up sebelum user, kita daftar sendiri ya, wajar lah ya. Sama TOEFL itu memang kita bayar sendiri, teman-teman. Tapi Wajar kalau sih. misalnya kalian ada TOEFL yang seperti yang aku sebutin di awal, it's okay to use it gitu. Oke, berarti free ya ke agen yang vendor or agen. Iya dong, free, free, Oke. free. Mm-mm. Iya Oke. dong, free. Kenapa bayar? Nggak ada pembayaran ya, teman-teman. Kalau kalian lulus juga mulai dari visa, mulai dari apa ya, berangkat ke sana juga free, nggak dipungut biaya sama Oke, sekali. berarti kalau ada yang minta minta biaya itu nggak ada ya berarti dari pihak Binawan. Nggak ada, nggak ada. Oke, Yang mengatasnamakan Binawan dan minta duit itu nggak ada ya, teman-teman. oke, oke. Thank you banget Tita, pasti bermanfaat Iya, banget sih buat teman-teman. Thank di you banget Tita. Instagram. Oke, Sukses ya nanti see di you. sana.